sini saya Alpha Kristo Omega akan membawakan akan mempresentasikan materi dari mata kuliah struktur data yang berjudulkan Array Based Sequence Data Structures and Algorithm with Python, Lecture 5. Overview itu Python Sequence Types. Itu dia ada dibahas tentang tipe-tipe struktur data dan berurutan di Python seperti list, tuple, dan str atau string. Yang kedua itu low level arrays. Low level arrays ini bahas tentang penjelasan mengenai bagaimana array dipresentasikan di level rendah, dekat dengan hardware atau implementasi bahasa pemrograman dasar. Yang pertama itu seperti referential arrays. Referential arrays itu array yang menyimpan referensi ke objek lain. Yang kedua itu compact arrays. Compact array itu array yang menyimpan data secara langsung dalam memori yang berdekatan. Itu dia lebih efisien dalam penggunaan memorinya. Yang ketiga itu dynamic arrays and amortization. Itu dia fokus kepada array dinamis termasuk efisiensi dan pengelolaan memorinya. Contohnya itu kayak implementasi array dinamis, analisis performa menggunakan konsep amortisasi, dan implementasi list Python yang sebenarnya adalah array dinamis. Yang keempat, efficiency of Python's sequence types. Analisis performa dan efisiensi dari tipe-tipe sequence dari Python seperti list dan tuple dan string sebagai sequence karakter. Yang kelima itu using array based sequence. Studi kasus yang menggunakan array dalam aplikasi nyata. Contohnya itu menyimpan skor tertinggi dalam game atau high scores, mengurutkan data. Yang terakhir itu kriptografi sederhana. Yang keenam, multidimensional datasets yang membahas tentang representasi dan manipulasi data multidimensi seperti matriks atau array, 2 dimensi atau 3 dimensi, menggunakan struktur data berbasis array. Python sequence types. Sequence, class, list, tuple, and str. Class sequence atau sequence classes. Itu dia Python yang menyediakan 3 tipe utama untuk sequence. Kayak list, dia digunakan untuk mengubah mutable. Tuple tidak dapat diubah atau immutable. String atau str adalah sequence karakter, juga immutable. Kedua itu common behavior, perilaku umum. Semua tipe sequence ini memiliki karakteristik yang sama, mendukung pengaksesan elemen dengan indeks, misalnya seek, dan diimplementasikan menggunakan konsep array low level di balik layar. Yang ketiga itu difference lies in. Perbedaan utama atau difference lies in. Letak perbedaan ketiganya ada pada tingkat abstraksi dan cara implementasinya. Misalnya list memungkinkan modifikasi elemen, sedangkan tuple tidak dapat. 4. Pentingnya pemahaman mendalam atau a deeper understanding of these data structures is important for a good programmer. Low level arrays. Yang pertama itu memori utama. Memori utama komputer terdiri dari bit informasi. Bit adalah unit terkecil dalam komputer. Biasanya dikelompokkan menjadi byte.
atau 1 byte sama dengan 8 bit. 2. Byte digunakan sebagai unit standar. Sistem komputer menyusun data dalam satuan byte. Byte adalah ukuran yang cukup umum untuk menyimpan data seperti karakter atau nilai numerik kecil. 3. Setiap byte memiliki alamat unik di dalam memori. Byte ini diberi alamat memori atau memory address, yaitu angka unik yang menunjukkan letaknya di RAM. Random Access Memory. Meskipun data disusun secara berurutan dalam RAM, komputer bisa langsung mengakses lokasi manapun dengan waktu konstan berdasarkan alamat memori. Contoh, mengakses byte ke 309 semudah mengakses byte ke 8673509. 5. Pengambilan data cepat. Karena sifat acak RAM, setiap byte bisa diakses langsung tanpa perlu membaca byte lain sebelumnya. Array, kumpulan variabel sejenis yang disimpan bersebelahan di memori. Contohnya sebuah string seperti sample disimpan sebagai urutan karakter dalam lokasi memori yang berdekatan secara berurutan. Setiap elemen array harus memiliki ukuran byte yang sama. Ini membuat pengaksesan data lebih cepat karena komputer tahu persis di mana setiap elemen berada berdasarkan indeks. Contoh string atau sample terdiri dari 6 karakter. Tiap karakter disimpan dalam 2 byte. Karena Unicode dia berisi 16 bit. Jadi total 6 karakter kali 2 byte sama dengan 12 byte memori yang digunakan. Setiap posisi array disebut sel. Misalnya karakter L berada di indeks keempat, disimpan di alamat memori 2154 dan 2155 karena 2 byte. Alamat suatu elemen array dapat dihitung dengan rumus indeks K sama dengan start tambah cell size kali K. Referential arrays. Python array menggunakan array referensi. Python mempresentasikan list atau tuple dengan array internal yang menyimpan referensi ke objek-objek bukan data mentahnya. Array berisi alamat-alamat memori dari elemen-elemen. Pada level terendah, list adalah deretan alamat memori dan masing-masing alamat menunjuk ke lokasi objek yang sebenarnya berbeda, seperti string, angka, dan lain-lain. Ukuran alamat tetap sama dengan akses cepat. Karena setiap alamat atau referensi berukuran tetap, Python dapat diakses menggunakan elemen berdasarkan indeks dengan waktu konstan. List atau tuple menyimpan referensi bukan objek langsung. Jadi elemen yang terlihat dalam list sebenarnya hanyalah petunjuk atau pointer ke lokasi memori tempat objek itu berada. Contoh gambar, misalnya list Ren, Joseph, Janet, Jonas, Helen, Virginia. Setiap elemen, misalnya Rene dan Joseph, bisa memiliki panjang berbeda. Python menyimpan referensi ke masing-masing string dan array. Array indeks ke 0 berisi alamat memori ke Rene, indeks ke 1 ke Joseph, dan seterusnya. Meskipun ukuran string berbeda-beda, referensi ke semua string memiliki ukuran tetap. List bisa memiliki referensi ganda ke objek yang sama. Artinya satu objek bisa muncul beberapa kali di dalam satu list karena Python menyimpan alamat yang sama untuk elemen yang sama. Begitu juga dengan objek. Objek bisa dapat muncul di beberapa list sekaligus. Misalnya 2 list berbeda bisa berisi referensi ke objek yang sama sehingga jika objek yang diubah jika mutable
perubahan terlihat di semua list. Contoh, temp sama dengan prime 3:6. 3:6. Frames adalah list berisi angka-angka. Temp mengambil sublist dari frames yaitu indeks 3-5. Tapi elemen di temp masih menunjuk ke objek yang sama seperti di frames. Artinya, perubahan pada objek dalam temp juga bisa dapat berdampak pada frames jika objek tersebut dapat diubah atau mutable. Baris kode counters 0.8. Baris ini menghasilkan sebuah list dengan 8 elemen semuanya menunjuk ke objek yang sama yaitu angka 0. Karena angka 0 adalah objek immutable atau tidak dapat diubah, maka setiap elemen pada list sebenarnya hanya menyimpan referensi ke objek 0 yang sama. Gambar yang di sebelah kanan menunjukkan bagaimana semua elemen dari indeks 0 hingga 7 menunjuk ke satu objek 0. Baris kode 2 plus sama dengan 1. Operasi ini tidak mengubah objek 0, tapi membuat objek baru dengan nilai 1 dan mengatur referensi indeks kedua untuk menunjuk ke objek terbaru tersebut. Hal ini terjadi karena objek ini di Python bersifat immutable. Ketika diubah, Python membuat salinan baru. Gambar menunjuk bahwa setelah perubahan hanya elemen indeks kedua yang menunjuk ke 1, sementara yang lainnya tetap menunjuk ke 0. Compact array adalah struktur array yang menyimpan data utama seperti angka atau karakter langsung dalam bentuk byte, bukan dalam bentuk referensi. Contoh string atau sampel disimpan sebagai array karakter langsung dalam memori. Kelebihan compact array, efisiensi memori, performanya yang tinggi. Dynamic arrays. Implementing dynamic arrays. Langkah-langkah ketika menambahkan elemen ke array penuh. Alokasikan array baru atau B dengan kapasitas lebih besar. Salin isi array lama ke array baru. B variabel sama dengan A variabel untuk memulai untuk semua I dari 0 sampai N1 di mana N adalah jumlah elemen lama. Amortized analysis adalah teknik analisis untuk menentukan waktu rata-rata dari serangkaian operasi. Berbeda dari average case karena tidak bergantung pada distribusi data. Ciri-cirinya adalah fokus pada worst case dari serangkaian operasi, bukan dari satu operasi saja. Berguna untuk teknik seperti dynamic array, di mana sebagian besar operasi murah tapi sesekali mahal.
Analisis amortized. Analisis amortized diterapkan pada metode yang melibatkan urutan operasi di mana sebagian besar operasi tersebut memiliki biaya yang rendah, tetapi ada beberapa operasi yang biayanya mahal. Logika, jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi, kita bisa mengubahnya menjadi operasi yang murah dan hanya membatasi operasi murah tersebut. Penempatan biaya buatan. Penggunaan biaya buatan. Setiap operasi diberi biaya buatan sehingga total biaya buatan untuk semua operasi dalam urutan tersebut membatasi total biaya dari biaya urutan operasi. Amortisasi 0,01. Biaya amortisasi 0,1 per operasi dapat dibuktikan untuk setiap progresi ukuran array yang meningkat secara geometris. Biaya progresi aritmatika. Reservasi sel konstan menyimpan jumlah sel tambahan yang konstan selama perubahan ukuran array dapat mengakibatkan kinerja yang buruk. Biaya keseluruhan menambah satu sel dengan setiap operasi append dapat menyebabkan biaya keseluruhan yang kuadratik seperti 1 tambah 1 tambah titik-titik tambah n omega n2. Peningkatan 2 atau 3 sel menggunakan peningkatan 2 atau 3 sel sekaligus sedikit lebih baik, tetapi tetap mengarah pada biaya yang kuadratik. Menggunakan peningkatan tetap untuk perubahan ukuran akan menghasilkan waktu keseluruhan yang kuadratik dengan jumlah operasional. Peningkatan ukuran 2 sel. Grafik di atas menunjukkan operasi primitif untuk append ketika ukuran array meningkat dengan 2 sel, peningkatan ukuran 3 sel. Grafik di sebelah kanan menunjukkan operasi primitif untuk append ketika ukuran array meningkat dengan 3 sel. Memory usage and shrinking an array. Kapasitas penggunaan memori dan pengurangan array. Kapasitas memori dan pengurangan array. Kapasitas dinamis. Ketika menambahkan elemen pada array dinamis, terdapat hukuman peningkatan geometri yang menjamin bahwa ukuran akhir array sebanding dengan jumlah total elemen. Oleh karena itu, struktur data ini menggunakan kompleksitas memori ON. Operasi penghapusan. Jika kontainer seperti list Python menyediakan operasi untuk menghapus satu atau lebih elemen, perlu perhatian lebih untuk memastikan bahwa array dinamis tetap menggunakan ON dalam penggunaannya.
Penumbuhan berlebihan, penyisipan berulang dapat menyebabkan kapasitas dapat menjadi lebih besar secara arbitrari. Penyisipan berulang dapat menyebabkan kapasitas dasar menjadi lebih besar secara arbitrari tanpa menjadi proporsional terhadap jumlah elemen yang sebenarnya. Implementasi yang solid. Implementasi dalam struktur data yang baik akan menghasilkan array yang mendasarinya apabila diperlukan, sekaligus mempertahankan peningkatan O1 untuk operasi individu. Python list class. Perilaku waktu konstan. Implementasi metode append pada Python menunjukkan perilaku waktu konstan yang diamortisasi. Waktu rata-rata append. Data menunjukkan bahwa waktu rata-rata untuk setiap operasi append tidak tergantung pada n atau jumlah elemen dengan data rata-rata untuk n yang berbeda 100 hingga 100 juta, bervariasi tetapi tetap dalam jarak yang sangat kecil. Tabel rata-rata waktu. Hasil pengukuran mengungkapkan bahwa waktu rata-rata per operasi append menurun seiring dengan meningkatnya jumlah elemen. Efisiensi of Python's sequence type. Efisiensi memori, operasi waktu konstan, pencarian nihil, operasi leksikografi, waktu pembuatan instan. Mutating behaviors. Metode system. Metode ini digunakan untuk mengubah nilai elemen pada indeks tertentu dalam list dan memerlukan waktu konstan yaitu 0, 1. Yang kedua, menambahkan elemen ke list. Data append atau value dapat menambahkan elemen baru di akhir list dan waktu yang dibutuhkan adalah 0,01. Data insert atau key value menyisipkan elemen pada indeks dan waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada posisi, yaitu 0n kurang k tambah 1. Data pop menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari list dan memerlukan 01. Data pop k menghapus dan mengembalikan elemen pada indeks k dan memerlukan waktu 0n kurang k. Del data k menghapus elemen pada indeks k tanpa mengembalikannya dan memerlukan waktu 0n kurang k. Data remove value menghapus elemen pertama dari list yang memiliki nilai tertentu dan memiliki waktu 0n. Memperpanjang list. Yang pertama, data extend. Data 2 menambahkan semua elemen dari data 2 ke data 1. Waktu yang dibutuhkan adalah 0n2, di mana n2 adalah jumlah elemen pada data kedua. Data 1 plus sama dengan data 2. Cara lain memperpanjang list dengan menambahkan elemen dari data 2 memerlukan waktu 0n2. Mengubah susunan list. Data reverse. Membalik urutan elemen dalam list dan memiliki waktu on. Data sort. Mengurutkan elemen dalam list memerlukan waktu 0n log n. Adding element to a list. Fungsi insert menyisipkan nilai baru ke dalam daftar pada indeks k dengan syarat bahwa 0 kurang dari sama dengan k kurang dari sama dengan n. Proses ini melibatkan pergeseran semua elemen berikutnya satu slot ke belakang untuk memberikan ruang. Pengelolaan ukuran array, pergeseran elemen, visualisasi. Removing elements from a list.
pop element. Pop kurung menghapus elemen terakhir dari list waktu yang dibutuhkan 0, 1 atau waktu konstan. Pop k menghapus elemen yang berada di indeks k dengan k kurang dari n dari list. Waktu yang dibutuhkan dari 0, n kurang k karena bergantung pada jumlah elemen yang perlu digeser setelah penghapusan. Jika k adalah 0, operasi ini membutuhkan waktu termahal sebesar omega n. Menghapus elemen berdasarkan nilai remove value. Menghapus elemen berdasarkan nilai yang telah ditentukan tanpa perlu spesifikasi indeks dan memerlukan waktu omega n untuk menemukan dan menghapus nilai tersebut. Contoh kode fungsi remove self value. Output kode yang keempat yaitu outputnya. Kode juga memperlihatkan bagaimana panjang array yang berubah setelah penghapusan dilakukan, membantu untuk memahami efek dari operasi tersebut pada list.